tadi kan sempat preskon dari pihak yang kabarnya itu adalah pihak dari suami LM. Ayah biologis dari. Apakah ini juga akan membuat keuntungan dari pihak Pak RK dengan adanya pihak sana sudah mengatakan bahwa inilah ayah biologis dari anak dari LM? Kami tidak mau berkomentar terlalu jauh terkait dengan apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Ino. Biarlah itu bergulir. Tapi kami dengar, kami lihat ada pengakuan yang disampaikan oleh pengacara dari Ino kalau tidak salah ya, bahwa ada pengakuan bahwa dialah anak biologisnya. Nah tentunya hal ini bagi kami akan serahkan nantinya kepada pihak penyidik, karena pengakuan itu dalam pasal 184 ayat 1 KUHP itu masuk kategori keterangan saksi. Jadi nanti itu bisa kami akan sampaikan kepada penyidik bagian dari proses penyidikan nantinya. Kira-kira begitu, masih ya? Bang, mungkin isi somasi dong Bang. Bang, isi somasinya artinya Pak RK sendiri siap, artinya dengan hasil nanti tes DNA apapun hasilnya siap. Terkait dengan tes DNA itu dilakukan karena ini kan sudah dilaporkan ke polisi, Barreskrim. Tentunya semuanya kita serahkan kepada penyidik. Kita serahkan kepada penyidik. Kami perlu garis bawahi Pak Ridwan Kamil siap untuk melakukan tes DNA sesuai dengan prosedur hukum. Itu nggak ada masalah. Karena tes DNA itu nanti kewenangan penyidik nantinya. Siap. Bang, isi somasinya yang memberatkan Pak RK sendiri. Terkait dengan isi somasi, saya kira itu terlalu internal ya. Jadi kan nggak perlu jawab. Tadi kan sudah disampaikan. Poinnya aja Bang, apa ada disampaikan tadi? Apa ada permintaan uang? Oke, sebentar. Jadi begini, sebetulnya intinya dari yang dituntut atau yang digembar-gemborkan oleh saudari LM itu adalah mengenai anaknya Pak RK, kan dibilang begitu nih. Nah, apakah yang bersangkutan punya bukti otentik? Itulah yang tadi dijelaskan oleh rekan kami, kemudian Bang Muslim ini, bahwa apa bukti otentiknya gitu loh, bahwa itu anaknya Pak RK. Ini yang menjadi topik utama sebetulnya. Padahal antara Pak RK dengan saudara LM tidak ada hubungan hukum. Jangankan dengan saudara LM ya, dengan anaknya. Bukti hukum apa yang tersangkut terkait dengan Pak LM? Makanya seperti tadi dijelaskan bahwa dari sejak awal, seperti bagaimana juga mungkin Pak RK langsung sudah memberikan klarifikasi bahwa pada dasarnya dia siap untuk dites DNA asal ya sesuai dengan perintah hukum. Enggak asal main-main. Oke, ayo berangkat. Bukan seperti itu. Sehingga kami pun mempersilahkan kepada saudari LM, kalau memang dia yakin itu anaknya Pak RK, kenapa hanya teriak-teriak di medsos? Kenapa tidak melakukan upaya hukum? Gitu. Makanya tadi terkait dengan somasi tadi, itulah kira-kira inti daripada somasi yang dilayangkan oleh mereka kepada klien kami. Nggak ada tuntutan uang Bang atau apa? Gitu hanya anak aja kah yang ingin diakui dari LM sendiri? Ya tentunya kalau bicara keperdataan mungkin saja pasti itu akan disampaikan, tapi kan kita nggak bisa bicara di sini seperti itu. Abang, kenapa pihak Pak RK baru mengambil tindakan hukum baru sekarang? Kenapa? Karena sudah bergulirnya kan cukup lama kasus ini. Begini, itu karena mengingat ini kan sudah sangat luar biasa ya, terjadi semacam pemberitaan kegaduhan yang membuat kerugian bagi Pak Ridwan Kamil sendiri, sehingga menempuh upaya hukum itu. Karena gimana pun sampai saat ini sudah terjadi eskalasi yang luar biasa yang menyebabkan kerugian bagi nama baik Pak RK sendiri, sehingga Pak RK menempuh upaya hukum untuk mencari kebenaran material. Nah itu kenapa sampai sekarang dilakukan, karena eskalasinya itu meluas, merugikan nama baik Pak RK, sehingga diputuskan segera untuk melakukan upaya hukum untuk mencari kebenaran material. Oke Bang. Kali soal opini penggiringan isu itu tidak benar Bang. Opini soal penggiringan isu nggak benar. Penggiring ini kan pihak mereka melakukan penggiringan opini. Jadi apa yang mereka lakukan adalah menurut kami adalah penggiringan opini. Jadi karena kan kami sudah melaporkan ke pihak Barreskrim, tinggal kami nanti meminta pihak Barreskrim untuk melakukan
upaya-upaya hukum dan melakukan proses-proses penegakan hukum nanti. Bang, Bang, kabarnya juga Ibu Cinta sudah menggugat Pak RK, benar apa enggak Bang? Itu tidak benar, tidak benar. Itu hoax ya. Bang, LM, Bang, Pisah rumah, Bang. kan berani apa mengakui bahwa mempunyai anak dari RK. Artinya kan ada hubungan meskipun RK tidak mengakui. Artinya kan ada hubungan tapi kenapa RK justru tidak mengakui ada hubungan yang orang kan bisa hilaf, bisa salah juga namanya manusia kan laki-laki. Kenapa? Artinya Kan sudah dibantah secara tegas oleh Pak RK, tidak ada hubungan dalam bentuk apapun, baik personal, tidak ada hubungan hukum apapun. Jadi itu sudah clear, sudah disampaikan klarifikasi oleh Pak RK sendiri, dan hari ini juga kami tegaskan tidak ada hubungan apapun, baik personal maupun profesional, apalagi hubungan hukum, nggak ada sama sekali. Perihal pisah rumah, Bang, antara Pak RK dengan Hoax itu, kita. hoax. Berarti nggak ada ya Bang kabarnya? Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Gugatan perceraian. Tidak ada itu hoax. Masih harmonis, Bang. Harmonis, alhamdulillah harmonis. Bang, laporan ini ada apakah setelah ada isu-isu bahwa munculnya seorang ayah yang ngaku dari punya anak dari Lisa Mariana, Bang? Bagaimana? Ada laporan ini muncul dari Pak RK setelah adanya isu bahwa ada nih orang laki-laki ngaku anak dari ayah dari Lisa. Oh tidak ada, tidak ada. Jangan dikait-kaitkan antara satu dengan yang lain. Karena ini semuanya murni karena memang kita melakukan upaya hukum, dan ini kan sebetulnya sudah tanggal 11 ya. Jauh hari kita sudah menyampaikan laporan polisi. Nah sekarang baru kita konferensi pers terkait dengan laporan polisi yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil. Mungkin kenal nggak sih, Bang, Pak RK dengan si Reni? Tidak kenal sama sekali.